Ya, masih bersama saya, Afianto dari Yuti Ujung Pandang dalam program baru yang kami adakan kali ini, yaitu tentang Ewako Talk Pod, yaitu sebuah program baru yang membahas ataupun mengobrol selada segalanya ada di sini. Untuk edisi pertama kali ini di Ewako Talk Pod, kita akan membahas mengenai korpu. Mungkin dari teman-teman banyak ya yang belum mengetahui tentang apa itu sebenarnya korpu. Di sini saya akan mencoba untuk menghadirkan sang ahlinya mengenai dunia korpu. Jadi biar teman-teman paham apa itu sebenarnya korpu. Saya persilakan Pak Samsul untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mas Afi. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ini udah diundang di acara Ewako Talk Pod ini. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Samsul Hadi. Saya sebagai Korpu Area Leader di Ujung Pandang atau di Makassar ya. Di mana Korpu Area Ujung Pandang ini membawai 7 cabang dan set ya di UTI. Jadi ada cabang Ujung Pandang sendiri, kemudian ada cabang Manado, cabang Palu, ada cabang Sorong, cabang Jayapura, dan 2 jobset, yaitu jobset Freeport dan jobset Sorowako. Demikian Mas Afi. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ternyata cakupannya cukup luas ya Pak ya, melebihi SM dan BM Bapak ternyata ya kerjaannya gitu kan. Ya, seperti itu Mas Afi. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain itu masih banyak yang belum tahu Pak. Sebenarnya korpu itu sendiri apa sih Pak? Baik, jadi korpu ini kalau secara nama kepanjangan adalah Corporate University. Ini merupakan transformasi ya sebetulnya ya. Transformasi dulunya UTI ada namanya Training Center. Per Januari 2020 Training Center bertransformasi menjadi Corporate University. Seperti itu. Oke Pak. Berarti udah ketok palu nih ya Pak ya, deal bahwasanya TC diganti dengan Corporate University ya Pak ya. Betul sekali Mas Afi. Oke, baik Pak Samsul. Nah, ini tadi Pak setelah ganti nama ya menjadi Korpu, tentunya yang jadi pertanyaan kan apakah masih sama tugas dari Korpu dan TC itu Pak? Mungkin apakah ada perbedaannya atau ada persamaannya atau bagaimana Pak Samsul? Oke, jadi secara umum sih mungkin ada kesamaan juga ya. Sama-sama sebagai penyelenggara pelatihan atau pendidikan. Tapi mungkin yang berbeda di sini adalah fokusnya. Dimana kalau dulu dengan nama TC, kita masih berfokus untuk pelatihannya itu hanya di sisi TOC aja. Jadi ada di Technical Operation Kompetensi, sekarang berubah menjadi Korpu, akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi, tidak hanya TOC, tapi juga kompetensi BC atau Behavior Kompetensi, kemudian ada kompetensi BMC, Business Management Kompetensi, dan juga English Literasi. Seperti itu, Mas Adi. Oke, berarti untuk luasan cakupan yang dilakukan oleh TC itu berarti menjadi lebih luas ya Pak ya, untuk Korpu ya Pak ya. Betul. Sedikit saya tambahkan lagi dari sisi fokusnya. Kalau dulu training center fokusnya adalah kesenjangan kompetensi dari individu atau karyawan. Kemudian kalau Korpu fokusnya adalah isu strategis atau arah bisnis dari perusahaan.
Jadi akan lebih luas lagi, tidak hanya individu per karyawan, tapi isu bisnis atau proses bisnis perusahaan menjadi tugas dari Korpu juga. Seperti itu Mas Safi. Oke, baik Pak Samsul. Setelah tadi kita mengetahui tentang bedanya nih ya Pak ya, antara Korpu dengan TC, sekarang yang jadi tanggung jawabnya Korpu itu apa sih Pak? Gitu. Baik, begini Mas Safi. Jadi Corporate University ini dia bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan proses pendidikan dan pelatihan dan juga pengembangan kompetensi karyawan untuk mendukung tujuan dari perusahaan. Jadi di sini yang kita laksanakan kompetensi yang kita berikan ada 4 kompetensi, yaitu ada TOC, BMC, kemudian ada BC, dan juga English Literasi. Untuk siapa sih pelatihan-pelatihan yang kita berikan? Nah, tentunya untuk seluruh karyawan yang ada di UT ya, baik karyawan UT sendiri, kemudian ada partner-partner UT, kemudian kita juga fokus juga ke customer. Customer juga kita berikan pelatihan karena customer ini adalah bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk bisnis UT. Seperti itu Mas Safi. Cukup luar biasa ya Pak ya, ternyata semua orang-orang di dalam UT itu mendapatkan skill kemampuannya atau trainingnya itu ada kurang lebih 4 tadi ya Pak ya. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau di customer itu contoh-contoh trainingnya yang didapatkan apa sih Pak? Untuk di ujung pandang ini customernya. Ya, baik Mas Safi. Jadi untuk customer ini mungkin untuk saat ini yang paling banyak itu masih di materi TOC ya. Jadi pesertanya adalah mekanik dan juga operator, seperti itu. Jadi mungkin masih di sisi TOC, tapi tidak menutup kemungkinan materi-materi lain itu bisa kita berikan. Karena UT seringkali di UT ada program partnership dengan customer ya. Tentunya kita akan membantu customer, kebutuhannya apa, UT akan mencoba untuk bisa memenuhinya itu. Entah itu training berupa TOC maupun training materi yang lain. Seperti itu Mas Safi. Nah, gini Pak, biasanya suatu perusahaan itu kan memiliki program CSR ya Pak ya. Nah, kalau customer kan jelas itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada suatu ikatan entah pembelian atau apa dengan UT ya. Tapi kalau untuk program ke masyarakat gitu yang berupa CSR itu atau program CSR yang lainnya yang diadakan dari Korpu itu ada nggak Pak kira-kira? Ada. Jadi selain kita ke internal, ke eksternal customer, kita juga akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar ya. Jadi di UT ada namanya UT School, di mana nanti kita akan merekrut anak-anak lulusan STM atau SMK dan juga SLTA, di mana nanti kita akan rekrut, kita didik untuk menjadi mekanik alat berat. Nah, setelah mereka lulus, mereka akan kita salurkan kepada industri. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar ya, tentunya yang ada di sekitar cabang yang dimana di situ menjalankan UT School gitu ya. Jadi harapannya manfaat ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Oh gitu ya Pak ya. Tapi satu pertanyaan Pak, ini kan CSR nih, berarti free ya Pak ya? Nggak ada biaya pendidikan ya untuk UT School-nya? Ya, bisa dibilang sebetulnya gratis, tapi sebetulnya emang ada biaya untuk UT School ya, ada biaya pelatihan. Cuma itu bisa dibilang gratis karena nanti bisa tergantikan dengan uang saku yang diberikan. Karena berarti berapa lama nanti kira-kira untuk UT School pendidikannya tuh Pak? Untuk UT School itu pendidikan selama 1 tahun. Jadi mereka nanti kita didik, kita berikan
materi teori, kemudian mereka nanti juga UJT di seluruh cabang yang ada di UT selama 8 bulan. Kemudian setelah mereka lulus, mereka akan kita salurkan untuk bisa direkrut oleh industri-industri yang bekerja sama dengan UT, seperti itu Mas Safi. Nah, setelah kita tahu tadi Pak tugas dan tanggung jawabnya seorang Korpu Area Leader ya, Pak Samsul ini boleh dibilang sebutannya adalah Korpu Area Leader ya Pak Samsul ya? Ya, betul. Nah, ternyata cukup banyak ya Pak ya, kompleks sekali gitu ya. Selain ngurusin untuk internal, ngurusin untuk eksternal, customer, ngurusin juga untuk CSR. Nah, nih Pak ya, kita kan selama 2 tahun ini boleh dibilang lagi ngalamin kondisi pandemi nih ya, COVID-19 nih Pak. Ya, dan boleh dibilang juga sekarang itu eranya era digitalisasi semua, kemudian kondisinya juga lagi VUCA gitu ya Pak ya. Nah, pasti banyak tantangan yang Pak Samsul harus hadapi. Untuk tantangan-tantangan terbesarnya itu apa sih Pak untuk kondisi saat ini tuh? Ya, benar sekali Mas Safi, dengan kondisi yang cukup menantang ini ya, cukup challenging ya, kondisi pandemi seperti ini. Kemudian kita dituntut juga bagaimana Korpu ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita UT. Di ujung pandang sendiri kita total karyawan itu yang harus kita backup itu sekitar 200. Ini suatu tantangan juga, gimana seluruh karyawan ini bisa tercover training sesuai IDP-nya, dan juga mungkin hal baru ini juga sebuah tantangan ya. Jadi kalau dulu kita instruktur itu tahunya mungkin hanya materi-materi TOC ya, sekarang mereka dituntut untuk menguasai juga untuk materi yang lain. Ini suatu tantangan tersendiri, bagaimana kita harus mendevelop instruktur-instruktur yang sudah ada untuk bisa memiliki kompetensi baru. Dia bisa menyampaikan kepada karyawan yang lain. Tentunya teman-teman instruktur ini harus dituntut, dia harus bergerak dengan cepat ya untuk bisa menguasai kompetensinya. Satu lagi mungkin tantangannya di era pandemi ini, training kan tidak bisa secara offline ya. Tentunya dengan training online ini banyak sekali kekurangan. Di sisi TOC misalkan, dulu ketika ada materi COH, Component Overhaul, itu harus praktek. Nah, sekarang bagaimana ini bisa disampaikan secara online itu kan? Ini suatu tantangan. Nah, ini harus instruktur harus punya terobosan baru dari sisi training konten. Sehingga meskipun trainingnya secara online, materi-materi seperti Component Overhaul itu bisa diberikan secara online. Oh gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali tuntutan untuk di timnya Bapak ini harus bisa sekreatif mungkin gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali Mas Safi. Karena kalau boleh dibilang di tempatnya Bapak ini harus kreatif, harus bisa juga tentang digitalisasi, karena semuanya sekarang ini di era pandemi tentunya harus online ya Pak ya. Jadi untuk training offline-nya sendiri untuk selama pandemi ini memang belum pernah dilakukan ya Pak ya. Ya, sesuai SOP dari perusahaan ya, bahwa training harus kita lakukan secara online. Oke, berarti prokes tetap nomor 1 ya Pak ya. Betul. Luar biasa Pak. Baik Pak, sebelum kita tutup untuk Ewako Talkpod yang edisi pertama ini Pak, mungkin ada sebuah closing statement dari Pak Samsul. Baik, terima kasih Mas Safi sudah diundang di acara Ewako Talkpod ini. Jadi mungkin dari saya sebagai closing statement, jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran. Terima kasih Pak Samsul. Demikian untuk Ewako Talkpod edisi yang pertama. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya di edisi-edisi yang akan datang.
dengan narasumber dan tema-tema yang tentunya luar biasa. Terima kasih. See you.